Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sedulur. Ya, untuk hari ini puasa hari terakhir ya. Ya, alhamdulillah 30 hari full. Insya Allah dapat dilalui puasa penuh ya, alhamdulillah. Nah, untuk ini saya saat ini sampai di wilayah Kebumen. Ini di namanya Kutowinangun ya, Kutowinangun ya, sebuah pasar ya. Di sini menjadi salah satu jalurnya padat ya, di sini ya padat, bahkan bisa terjadi kemacetan lalu lintas. Karena di sini banyak sekali ya, karena pusatnya perbelanjaan untuk wilayah sini, pasar, swalayan dan lain sebagainya di sini semua. Jadi aktivitasnya untuk di kanan kiri jalan ini ramai sekali, sehingga arus lalu lintas yang melintas di sini otomatis pelan ya, pelan atau bahkan berhenti karena banyak orang yang menyeberang atau seperti itu ya. Otomatis di saat volume kendaraan tinggi seperti arus mudik ya, otomatis kredit ya untuk di seputaran Kebumen sini, khususnya Kutowinangun. Di Kebumen memang ada beberapa titik ya, beberapa titik, atau apalagi kalau nanti saat arus balik di sini menjadi pusat kemacetannya lalu lintas hingga sampai di wilayah, sampai di Gombong atau sampai di Banyumas sana nanti. Nah, ini saya ada sebuah tip ya, ada sebuah tip untuk menghindari kemacetan lalu lintas yang stagnan atau yang katakanlah kita buang-buang waktu di jalur kemacetan. Nah, kalau saya sendiri karena sudah terbiasa ya, sudah terbiasa jalur mana saja atau titik mana saja yang menjadi pusat kemacetan itu selalu saya pantau melalui Google Map ya. Jadi kita manfaatkan Google Map, di situ kita bisa lihat titik-titik mana saja yang terjadi kemacetan lalu lintas. Ada warna hijau, warna kuning, warna oranye, warna merah, atau bahkan sampai menghitam. Nah, kalau di situ warna merah, otomatis di situ benar-benar terjadi kemacetan, tapi masih bisa jalan meskipun hanya pelan-pelan ya. Kalau warnanya sampai menghitam, berarti itu benar-benar lagi stuck, tidak berjalan sama sekali. Ya untuk itu kita manfaatkan Google Map agar kita terhindar dari kemacetan. Ya, gunakan jalur alternatif yang ada seperti itu. Seperti kemarin ya. Seperti kemarin, karena saya sudah masuk jalan tol, ya terjebak di kemacetan jalan tol, otomatis kita tidak bisa mencari jalur alternatif kalau di jalan tol. Tapi setelah keluar dari tol itu mudah sekali kita mencari banyak jalur alternatif. Nah, kemarin setelah keluar dari tol yang rencananya, karena saya tujuan pertama itu Purwokerto ya, jalan yang paling terdekat melewati Ketanggungan Prupuk ya, Prupuk Bumiayu. Tapi di situ ternyata jalurnya merah semua, merah dari Pejagan, terus Ketanggungan, Larangan, sampai Songgom, justru sampai Songgom itu merah semuanya. Otomatis di situ terjadi kemacetan yang cukup parah. Nah, karena ada titik-titik macet seperti itu, akhirnya saya menghindari. Saya tidak keluar tol Pejagan, tapi saya keluar Adiwarna yang keluar sampai wilayah Selawi ya, Selawi yang ada di Tegal sana. Ya, karena pantauan di Google Map wilayah itu warnanya hijau, jalur-jalur yang menuju ke arah Purwokerto jalurnya hijau. Jadi saya keluar Adiwarna, terus Selawi. Setelah Selawi saya ambil arah ke Randu Dongkal arah ke Belik sampai ke Purbalingga. Di situ titik kemacetan hanya sedikit, yakni di tanjakan Belik ya. Tanjakan Belik itu di situ karena ada pasar Belik ya, ada pasar Belik dan tanjakan tinggi, otomatis di situ kredit sebentar, nggak ada 1 jam ya, langsung terurai ya. Jadi ada beberapa alternatif jalur yang menghubungkan sejumlah daerah ya. Daripada kita macet berjam-jam,
mending kita agak jauh sedikit tapi kita tetap bisa berjalan. Selain menghemat waktu, kita juga menghemat bahan bakar, menghemat tenaga, seperti itu ya. Atau nanti kalau sebaliknya, jalur balik itu kemacetan ada di sini, jelas jalur utamanya di sini. Ada Pasar Perembun, ada Pasar Kutowinangun. Untuk yang dari Jogja ya, ini saya berbicara dari Jogja menuju ke arah Jakarta. Jadi jalur mudik mesti macet, mudik maupun balik di wilayah sini pasti macet ya. Ya mungkin seperti itu ya kalau saya menghindari kemacetan. Saya manfaatkan Google Map ya, Google Map. Banyak sekali caranya. Kalau yang sudah paham titik-titik mudik biasanya langsung mengambil rute itu ya, tanpa menggunakan Google Map ya. Ya biasanya misalkan menggunakan HP seperti ini ya. Nah seperti ini kita buka Google Map. Nah, Google Map, klik. Nah di sini ada warna-warna ya, warna-warna di jalan. Itu kan kalau kita atur lalu lintas ya, sistem lalu lintas pasti ada warna. Kalau warna hijau ini berarti lancar, warna hijau lancar. Kita cari misalkan yang warna merah, yang merah itu kan banyak sekali. Misalnya di sini ini ada merah ya, ini kecil-kecil ya. Ini yang paling banyak di sini. Ini ada ya di Bumiayu. Mana lagi nih? Ini merah nih. Seperti ini contohnya, ini merahnya cukup panjang sekali ya. Di daerah Tonjong terjadi kemacetan. Ini cukup parah, Tonjong. Mana lagi? Jadi kita bisa melihat seperti ini. Titik mana aja yang terjadi kemacetan lalu lintas. Atau informasi lalu lintas pun kita dapatkan di sini ya, di Google Map. Jadi ada berbagai cara untuk mendapatkan informasi dari Google Map ini. Ya mungkin itu saja ya tip atau cara saya untuk menghindari kemacetan arus lalu lintas saat ya tidak hanya arus mudik atau arus balik, tapi biasanya saya selalu manfaatkan. Tapi di saat sedang kita berhenti ya, di saat kita sedang berhenti kita pantau setiap saat di titik mana saja yang terjadi kemacetan. Nih. Untuk di tol Bekasi aman ini. Daerah Bekasi tidak terjadi kemacetan. Nanti lihat aja untuk arus baliknya. Ya, sedulur. Nah, ini kita lanjut, sudah lepas dari titik kemacetan ya di Pasar Kutowinangun. Kita lanjut menuju ke Kulon Progo. Semoga saja untuk informasi tadi ada manfaatnya ya, ada manfaatnya. Karena situasi sekarang kalau tanpa menggunakan teknologi ya mau gimana lagi. Informasi yang didapat dari situ semua itu sangat mudah sekali. Ya terima kasih, kita lanjut jalan. Sementara di jalur Kebumen menuju Purworejo terjadi hujan yang cukup lebat ya. Hujan cukup lebat, angin juga agak kenceng. Ya, perjalanan agak santai, pelan saja ya. Karena jalan yang seperti pasti licin, tidak usah buru-buru, kita santai ya. Ya alhamdulillah untuk di sini lalu lintas cukup lancar ya.